Tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian ya. Shalom. Saya mengucap syukur kalau pagi hari ini saya boleh ada di Gereja GSIA Nazaret. Terima kasih buat Bapak Gembala, Bapak Pendeta Jerry Adu untuk kesempatan dan untuk saya bisa melayani di tempat ini. Saya mengucap syukur sekali. Dan shalom buat Bapak Ibu sekalian tempat ini maupun juga yang menyaksikan saya live di YouTube. Pagi hari ini sebelum saya sampaikan firman Tuhan, izinkan saya memperkenalkan diri saya lebih dulu. Karena ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Kalau sudah kenal suka terbayang-bayang. Oke, nama saya Rudianto Wijaya. Saya adalah adik kelas waktu kami sama-sama menempuh pendidikan di Sarti di Malang. Adik kelas daripada Bapak Gembala Saudara. Dan saya mengucap syukur Tuhan memanggil saya dari usia yang muda. Ya, nama saya Rudianto Wijaya. Saya dipanggil Tuhan mulai dari umur 12 tahun. Dan waktu umur 12 tahun Tuhan panggil saya untuk melayani dia. 21 tahun Tuhan percayakan saya mengembalakan ada 3 gereja. Dan sampai hari ini Tuhan panggil saya bukan hanya sebagai gembala, tapi sekarang Tuhan panggil lebih banyak untuk melakukan pekerjaan dan juga misi Tuhan. Ya, dan kalau sampai hari ini saya hidup, saya bersyukur saya adalah bukti kasih dan kebaikan Tuhan. Ya. Saya punya 1 anak perempuan dan saya bersyukur sampai hari ini kami semua dipelihara dalam kasih setia Tuhan yang besar. Nah, pagi hari ini saya ingin bagikan kepada saudara firman Tuhan dengan topik menghormati Tuhan. Kita ada hidup di dalam sebuah zaman yang kita lihat bahwa zaman yang kita hadapi sekarang ini adalah zaman yang dimana keadaan hidup itu makin susah. Kita melihat bahwa tantangan iman juga semakin luar biasa. Kita melihat bahwa di sana sini di berbagai tempat mulai terjadi ada penolakan, ada penganiayaan terhadap umat Tuhan. Betul? Kita melihat bahwa keadaan ekonomi, kita melihat bahwa situasi-situasi yang terjadi hari-hari ini maupun ke depan, kita melihat bahwa begitu banyak hal yang bisa membuat kita menjadi takut, bisa membuat kita menjadi cemas, bisa membuat kita menjadi khawatir bagaimana dengan hidup kita ke depan. Saya mau bilang sama saudara bahwa jangan pernah takut hari ini ataupun hari esok. Sebab Tuhan selalu ada menyertai umatnya. Haleluya. Saya mau ajak saudara untuk melihat sama-sama di dalam Yohanes pasal 17 ayat 12. Yohanes pasal 17 ayat 12. Firman Tuhan berkata demikian. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Amin. Perhatikan baik-baik. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka. Amin. Tuhan juga berkata, aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa. Jadi saudara, pemeliharaan Tuhan bagi umatnya itu sifatnya pasti. Sekali lagi saya katakan, pemeliharaan Tuhan atas umatnya sifatnya pasti. Apapun situasi, apapun kondisi yang ada hari ini ataupun hari esok, Tuhan tetap akan melakukan secara pasti pemeliharaan atas setiap umat yang terbuka di belakang kita. Dan saudara harus mengerti bahwa pemeliharaan Tuhan itu terjadi karena kehadiran Tuhan di tengah-tengah umatnya. Selagi ada Tuhan yang hadir dalam hidup umatnya, selagi ada Tuhan yang hadir atas gerejanya, selagi ada Tuhan hadir atas kota itu, maka pemeliharaan Tuhan pasti terjadi. Makanya sudah kasih dalam Tuhan, selama kita hidup, kita harus bukan hanya beribadah kepada Tuhan, tetapi selama kita hidup, kita harus sungguh-sungguh menghormati kehadiran Tuhan di dalam hidup kita. Jangan cuma beribadah, jangan cuma melayani, jangan cuma aktif dalam pelayanan, tetapi hiduplah sungguh-sungguh
sungguh-sungguh sebagai orang yang menghormati Tuhan di setiap nafas hidupmu. Selagi kita hidup dengan demikian, maka jangan takut. Dimanapun saudara berada, situasi sesulit apapun, bahkan di lembah bayang-bayang maut, di tempat yang paling mengerikan, di tempat yang mungkin di situ begitu sangat berat penderitaan yang harus kita alami, Tuhan menyatakan dirinya, aku ada dan aku akan menolong. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Nah, saya mau ajak saudara untuk melihat lebih jauh lagi. 2 Samuel pasal 6 ayat 11. 2 Samuel pasal 6 ayat yang ke-11, firman Tuhan berkata demikian. 3 bulan lamanya tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed-Edom, orang Gad itu. Dan Tuhan memberkati Obed-Edom dan seisi rumahnya. Obed-Edom ini siapa, saudara? Obed-Edom ini adalah orang Gad, orang dari wilayah Filistin. Dan saudara dikasih dalam Tuhan, ada sebuah peristiwa bagaimana orang Israel kalah berperang dengan orang Filistin. Lalu tabut Tuhan dibawa oleh orang-orang Filistin dan ditaruh di kuil dewa mereka, kuil Dagon. Pada waktu tabut Tuhan ada di wilayah Filistin, terjadi kegemparan yang luar biasa. Kenapa? Kenapa, saudara? 1 Samuel pasal 5 ayat 6 sampai 7 berkata demikian. 1 Samuel 5 ayat 6 sampai 7. Tangan Tuhan menekan orang-orang Asdod itu dengan berat, dan ia membingungkan mereka. Ia menghajar mereka dengan borok-borok, baik Asdod maupun daerahnya. Ketika dilihat orang-orang Asdod bahwa demikian halnya, berkatalah mereka, tabut Allah Israel tidak boleh tinggal pada kita, sebab tangannya keras melawan kita dan melawan Dagon Allah kita. Saudara perhatikan, begitu tabut Tuhan melambangkan kehadiran Tuhan di tengah-tengah bangsa Israel. Kehadiran Tuhan yang menyertai bangsa Israel. Ketika tabut Tuhan ini ada di wilayah orang-orang Filistin, mereka tidak menghormati Tuhan. Amin. Mereka tidak menghormati kehadiran Tuhan. Lihat apa yang terjadi di wilayah itu. Terjadi kengerian. Di wilayah itu terjadi begitu banyak pukulan-pukulan dari Tuhan, hukuman-hukuman Tuhan atas Filistin, sehingga mereka berkata, tidak boleh tabut ini ada di tengah-tengah kita. Lalu tabut ini dikembalikan. Dan saudara dikasih contoh dalam perjalanan, ketika tabut Tuhan sedang dibawa, tiba-tiba tergelincirlah dan Usa memegang daripada tabut itu, dan dia mati. Terjadi kengerian yang luar biasa, sehingga akhirnya saudara, tabut itu dititipkan di rumah Obed-Edom. Saudara dengar baik, dia orang Gad. Tidak mungkin dia tidak mendengar apa yang dilakukan oleh Tuhan Allah Israel kepada bangsa Filistin. Amin. Seharusnya dia menolak kehadiran tabut itu di rumahnya. Tetapi mungkin saja dia takut untuk menolak. Tapi yang saya mau soroti adalah, saya mau saudara lihat, Alkitab berkata apa? Pada waktu tabut Tuhan itu ada di rumah Obed-Edom, Tuhan memberkati Obed-Edom dan seisi rumahnya. Kenapa demikian? Karena dia menghormati kehadiran Tuhan di dalam rumah. Saya selalu bilang kepada teman-teman saya hamba Tuhan, saya selalu berkata kepada orang di rumah saya, kepada keluarga saya, menghormati Tuhan itu bukan ketika kita ada di gereja. Menghormati Tuhan itu bukan kita tunjukkan ketika kita ada berhadapan dengan Bapak Pendeta. Bukan saya tunjukkan pada waktu ada jemaat di depan saya, tetapi saya menghormati Tuhan mulai dari dalam hati saya, ada dalam rumah saya. Ketika tidak ada orang yang mengetahui perbuatan saya tetap menghormati Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, saya mau bilang begini, ada catatan dari kejadian ini. Kita bisa melihat bahwa sesungguhnya orang diberkati karena dia menghormati Tuhan, bukan karena dia menyebut-nyebut nama Tuhan. Orang diberkati bukan karena dia sibuk dalam pelayanan,
tapi orang diberkati, orang disertai Tuhan karena Tuhan bertahta dalam hidupnya dan dihormati. Makanya jangan kita jadi orang mengikuti Yesus, kita ikut Yesus dengan semau kita. Jangan kita ikut Yesus tapi kita tidak mau biarkan firman tinggal di dalam hati kita. Ingat, Yohanes 15 ayat 7 bilang apa? Yohanes 15 ayat 7, coba boleh tolong saya. Jikalau kamu tinggal di dalam, sama-sama lihat ayat ini. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerima. Banyak orang Kristen senang dengan ayat ini. Wow, minta maka kamu akan menerimanya. Kita punya sebuah pola pikir bahwa apa saja kita bisa minta kepada Dia. Hari-hari ini ada banyak juga pengajaran yang kadang-kadang bikin kita bingung. Ada pendeta yang bilang minta, tapi ada juga yang bilang kita nggak boleh minta, nggak usah minta-minta. Saya mau bilang, saudara, sebagai anak kita bebas boleh minta apa saja kepada Bapa. Tapi Bapa juga terserah dia mau kasih atau tidak. Betul. Kalau nggak dikasih nggak boleh marah kan? Nggak boleh ngambek sama Bapak, nggak boleh pukul Bapak, nggak boleh kata-katain Bapak. Sama, kita nggak boleh kecewa dengan Tuhan kalau Dia tidak kasih kita. Tetapi Dia memberitahu kepada kita bahwa minta apa saja yang kamu kehendaki. Dalam bahasa aslinya, minta apa yang kamu butuhkan. Sebab Tuhan memberikan bukan memenuhi apa yang menjadi keinginan, tapi apa yang menjadi kebutuhan kita. Tuhan pasti bertanggung jawab. Haleluya. Jadi sebelum kita minta sesuatu, pastikan kamu tinggal di dalam Tuhan. Makanya kita ini harus sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Hidup di dalam Tuhan harus sungguh-sungguh. Saya selalu berkata, setiap orang yang serius dengan Tuhan, Tuhan juga serius dengan hidupnya. Setiap orang yang sungguh-sungguh, Alkitab berkata apa? Mata Tuhan tertuju ke seluruh bumi, dan Dia melimpahkan kekuatannya bagi setiap orang yang sungguh hati terhadap Dia. Jadi kesungguhan kita mengikut Tuhan itu harus terjadi. Mau susah, mau senang, mau sakit, mau sehat, kita harus sungguh-sungguh tinggal di dalam Kristus. Mengikut Dia sungguh-sungguh. Bukan cuma itu, tapi firman-Ku tinggal di dalam kamu. Dalam bahasa aslinya adalah kamu melekat dengan Aku, dan firman-Ku itu kau simpan dalam hatimu, dan kau kerjakan terus-menerus. Kehidupan ini benar-benar kita kerjakan, bukan cuma sekedar di gereja, bukan sekedar pelayanan, bukan sekedar kita ikut aktif, sibuk sana, sibuk sini di dalam pekerjaan Tuhan. Tetapi kita pastikan setiap hari kita melangkah, firman Tuhan itu kita lakukan dalam hidup. Anda bisa gagal, bangkit lagi, lakukan lagi firman. Anda bisa jatuh, bangkit lagi segera, kembali. Fokuskan hidup Anda untuk melihat kepada firman dan mengikuti firman. Sebab Alkitab berkata manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tapi manusia hidup dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Amin apa amin? Makanya saudara, kalau kita hidup benar-benar di dalam Tuhan, dan firman-Nya itu benar-benar kita simpan dalam hati kita dan terus dikerjakan. Bukan cuma disimpan ya, tapi dalam bahasa aslinya dikerjakan. Halo? Bukan cuma ingat firman. Jangan cuma jadi orang yang hafal firman. Tapi firman itu bukan cuma disimpan, tapi dikerjakan di dalam hati kita, di dalam hari-hari hidup kita. Maka Tuhan bilang, minta apa yang kamu butuhkan. Bahasa Indonesianya kamu akan menerimanya, tapi dalam bahasa aslinya semuanya akan dikerjakan oleh Allah di dalam kamu. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Jadi saudara, di dalam perjalanan hidupmu, di dalam situasi apapun yang terjadi hari ini maupun hari di depan, Tuhan tetap akan menyatakan kehadirannya. Di situ ada mujizat, di situ ada pertolongan Tuhan, di situ ada tangan Tuhan yang menangkap engkau, menolong engkau,
menjadikan hidupmu menjadi sesuatu yang lebih baik, dan lebih baik. Makanya saudara, saya mau bilang, menghormati Tuhan itu harus betul-betul terjadi dalam hidup kita. Jangan cuma mulut ini ngomong aku cinta kau Yesus, tapi memang betul-betul di dalam hati kita, dalam pikiran kita, dalam perbuatan kita, dalam setiap perkataan kita, semuanya kita kerjakan di dalam kasih yang sungguh kepada Tuhan. Amin, amin. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, kita lanjut lagi. Saudara ingat Imam Eli, 1 Samuel 2 ayat 30 berkata demikian, sebab itu demikianlah firman Tuhan Allah Israel, sesungguhnya aku telah berjanji keluargamu dan kaummu akan hidup di hadapanku selamanya. Tetapi sekarang demikianlah firman Tuhan, jauhlah hal itu daripadaku, sebab siapa yang menghormati aku akan kuhormati, tetapi siapa yang menghina aku akan dipandang rendah. Lihat ya saudara, lihat. Imam Eli ini orang yang dipilih Tuhan, betul nggak ya? Dipilih Tuhan, bahkan di awal Tuhan melepaskan suatu pernyataan, oh Imam Eli dan keluarganya akan hidup selama-lamanya di hadapan Tuhan. Tapi lihat, oleh karena dia tidak menghormati Tuhan. Kenapa dia tidak menghormati Tuhan? Gimana caranya dia tidak menghormati Tuhan? Anak-anak yang berbuat salah, anak-anak yang berbuat yang tidak benar, anak-anak yang melanggar daripada apa yang menjadi perintah Tuhan, dia tidak menegur, dia membiarkan. Dan untuk itu jadi hukum seluruh keluarganya. Tuhan bilang tidak akan terjadi apa yang Tuhan katakan. Jauhlah hal itu daripadaku, sebab siapa yang menghormati aku akan kuhormati, tetapi siapa yang menghina aku akan dipandang rendah. Jadi saudara harus ingat, janji Tuhan itu pasti terjadi bagi setiap orang yang menghormati Tuhan. Semua mujizat itu tidak akan pernah menjauh dari hidup orang yang menghormati Tuhan. Pemeliharaan Tuhan akan nyata terjadi, pasti terjadi bagi setiap orang yang menghormati Tuhan. Orang bisa diangkat di awal, tapi dia bisa dijatuhkan. Tapi ada orang yang direndahkan, tapi Tuhan bisa mengangkat dia. Saya suka dengan apa yang tertulis dalam Mazmur 91. Kita suka baca ayat itu, betul ya? Mazmur 91 ayat 14. Sungguh hatinya melekat kepadaku. Di situ ada janji Tuhan akan meluputkan, aku akan membentengi, betul gak ya? Tuhan akan menyelamatkan. Tapi ada satu saudara, di situ dikatakan ayat 15, coba buka. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan ada kata memuliakannya. Saya suka bagian ini. Kenapa saya suka? Waktu saya baca, saya menangis. Kata memuliakan ternyata dalam bahasa aslinya sesungguhnya Tuhan akan angkat hidup kita di dalam suatu keadaan yang jauh lebih baik dari keadaan yang sebelumnya. Tepuk tangan buat Allah kita. Haleluya. Jadi jangan heran orang kalau menghormati Tuhan, keluarganya miskin, tapi dia akan diangkat Tuhan dan diberkati. Jangan heran kalau misalnya ada suatu perlakuan Tuhan yang istimewa, yang luar biasa. Saya mengenal seorang hamba Tuhan yang luar biasa, teman kita, sudah almarhum memang, Pendeta Samuel Ungu Kapeta. Waktu saya datang di NTT 2009, saya masuk ke pedalaman bersama dengan dia. Saya ingat waktu itu dia berkata kepada saya begini, semua keluarga saya 36 tahun pasti mati, umur 36 pasti mati. Saat itu dia ngomong dengan saya, dia umur 35. Dia bilang tahun depan saya masuk 36. Lalu saya bilang sama dia, ngapain kamu harus pikirin umurmu?
tahun depan 36. Tuhan bisa buat sesuatu yang berbeda untuk kamu. Aduh, 36 belum menikah. Waktu itu dia belum menikah, pasangan pun belum ada. Tapi saya bilang, kamu orang yang mengasihi Tuhan, kamu orang yang menghormati Tuhan, Tuhan pasti akan memperlakukan hidupmu beda. Dan saudara, saya bersyukur. Ternyata dia bukan cuma 35, 36 dia bisa lewati, 37 dia bisa lewati, 38 dia bisa lewati. Tahun-tahun hidupnya bahkan semakin baik. Tuhan nyatakan kemuliaannya. Tepuk tangan buat Allah kita. Haleluya. Saya kenal dan saya bimbing seorang yang jadi anak rohani saya sampai hari ini. Papa mamanya penjudi. Penjudi bukan penjudi lokal, bukan penjudi kecil-kecil, tapi ini mafia judi Indonesia dan juga internasional. Mereka terlibat dengan judi. Waktu dia bertobat, terima Yesus, saya bilang sama mereka, kamu harus berhenti judi. Lalu kemudian dia bilang apa? Seluruh keluarga kami hidup dari judi. Semua anak-anak harus judi. Kalau saya jadi Kristen, saya berarti nggak boleh judi. Berarti saya akan dibuang dari keluarga saya. Saya cuma bilang, setiap orang yang mengikuti Yesus, ia harus siap pikul salib. Tapi dengar baik, siapa menghormati Tuhan, Tuhan akan hormati. Ketika kita mengambil posisi hidup selalu menghormati Tuhan, berada selalu berjalan bersama-sama dengan Tuhan, dan setiap firman-Nya kita perhatikan dalam hidup kita, Anda akan ada dalam posisi yang diperhatikan Tuhan, dihormati Tuhan, dan tidak ada yang membatasi untuk kuasa Allah bekerja dalam hidup. Dan saudara tahu apa yang Tuhan lakukan? Benar, dia diusir oleh keluarganya. Suami istri ini keluar dari rumah, tidak membawa harta apapun dari orang tuanya. Orang tuanya bilang ini, kalau kamu udah kaya, kamu boleh balik ke rumah ini. Atau kamu mau judi, boleh balik ke sini. Tapi kalau kamu jadi Kristen, kamu tidak mau judi, gak usah balik ke sini. Mau jadi Kristen aja gak masalah, tapi lo harus mau judi. Tapi kalau lo mau jadi Kristen dan tidak mau judi, keluar dari rumah ini. Karena semua keluarga kita, ini yang kita lakukan, berjudi. Lalu sudah masih dalam Tuhan, dia keluar. Saya doakan mereka tinggal di dekat tempat penampungan sampah, saudara. Tinggal di tempat penampungan sampah. Saya berdoa buat suami istri. Saya doakan mereka. Dan saya bilang, kamu lihat tanah-tanah di depan kamu itu? Jadi di depan itu ada tanah-tanah yang sudah dipatok, ada ejen-ejen properti sudah tanam itu ya, tancapkan semuanya. Dijual, nomor telepon, namanya siapa. Itu udah 10 tahun lebih, ada yang 15 tahun gak laku. Itu pun juga sudah mulai hilang-hilang semua nomor dan nama. Tapi sudah tahu apa yang Tuhan lakukan? Di tangan dia, itu semua tanah laku terjual. Sehingga dia akhirnya punya dapat duit kan? Punya dapat duit yang cukup dari hasil penjualan tanah-tanah itu, dapat komisi kan? Lalu kemudian dia bilang, ini uang sudah ada Tuhan, luar biasa. Lalu saya bilang, kembangkan lagi. Belum saatnya kamu kembali ke rumah. Kembangkan lagi itu. Lalu kemudian kita cari tanah lagi, dapat tanah saudara. Masuk, ada ke jalan yang sempit. Dia bangun 2 rumah di situ, rumah yang bagus saudara. 2 rumah sekaligus dia bangun. Setelah rumah itu bangun, sebagai anak dia tentu pengen kan untuk panggil orang tuanya datang ke rumah. Waktu orang tuanya datang, awal-awalnya mereka kelihatannya sedikit senang karena wah ternyata anaknya berhasil ya gitu. Lalu kemudian begitu sampai lihat rumahnya, orang tuanya bilang, dasar anak bodoh, bangun rumah begini di jalan yang sempit, mau apa? Dasar memang bodoh. Dia ditinggalkan dengan hati yang sedih. Saya hibur mereka dan saya bilang, gak usah sedih. Tuhan mengasihi kamu. Ada saatnya
Tuhan itu akan menunjukkan kepada orang tua dan menyelamatkan mereka juga. Sudah tahu apa yang Tuhan lakukan? Gak lama setelah itu ada orang yang datang dengan naik motor, pakai celana pendek, kaos oblong, saudara, ya, kaos biasa aja. Lalu kemudian tanya, ini rumah mau dijual? Iya. Dia lihat berapa harganya, singkat cerita, deal, jadi itu rumah. Lalu mau pergi ke notaris, mau pergi ke bank. Lalu kemudian saya dia lihat, ini rumah sebelah bagus, siapa punya? Lalu dia bilang, ini saya punya, mau dijual. Mau dijual juga, coba boleh lihat ke dalam. Waktu dia lihat ke dalam, dia suka juga. Dan saudara, hari itu orang ini yang naik motor celana pendek, ya, nggak pakai mobil mewah, itu beli 2 rumah langsung. Dan waktu dia beli 2 rumah itu langsung selesai, dapat duit lagi. Anak rohani saya bilang apa lagi? Ini duit mau diapain lagi? Kembangin lagi. Cari rumah hantu sekarang. Cari rumah hantu. Kenapa mesti cari rumah hantu? Karena rumah hantu pasti murah. Duitmu mana cukup? Segini nggak cukup kalau kamu bangun di wilayah ini. Saya bilang cari wilayah dekat tempat mahasiswa, bangun kos-kosan. Saya bilang, cari, ada dapat rumah hantu, saudara. Akhirnya kita beli itu rumah hantu dengan harga yang sangat murah. Lalu kita bangun. Saudara, dari masa pembangunan Tuhan menyertai dengan cara yang nggak masuk akal. Tuhan menyertai dengan luar biasa. Bayangin, semua di wilayah itu kos-kosan, ya, dibangun kos-kosan, semua sudah jadi, semua sudah mewah, sudah ada wifi. Di tempat kita belum selesai bangun, semen, besi, pasir, batu masih berarakan semuanya, masih berantakan semuanya, wifi belum ada, belum selesai pembangunan. Dia bilang, aku masih butuh banyak duit ini untuk menyelesaikan pembangunan. Saya bilang, ya doa, tenang aja. Selagi kamu menghormati Tuhan, Tuhan akan menolong hidup kamu. Datanglah selesai kita berdoa, kumpulan mahasiswa-mahasiswa, anak-anak muda datang ke situ tanya, kok ini bangun kos-kosan baru? Iya. Kapan jadinya? Kurang lebih 6 bulan ke depan. Kurang lebih 6 bulan ke depan baru jadi. Berapa duit? 1 kamar 2 juta. Dia bangun 60 kamar. Lalu kemudian anak-anak muda itu bilang, ada wifi nggak? Ada, tapi nanti rencananya, baru rencana. Kanan kiri semua sudah terbangun, sudah bagus, sudah ada wifi semua. Dia baru bilang, ada sih rencananya. Kalau memang banyak yang tinggal sini, yang kos pasti saya pasangin semua wifi. Saudara tahu, Tuhan lakukan hal yang nggak masuk akal. Itu anak-anak muda yang datang langsung gini, kok saya ambil ya. Saya 1 ya kamarnya. Ini kok saya bayar 3 bulan di muka. Jadi juga belum, udah bayar 3 bulan di muka. Lalu kemudian yang lain, kok saya bayar 6 bulan di muka ya. Kok ini saya bayar 1 tahun, jangan sampai saya gak dapat kamarnya ya. Pokoknya saya bayar dulu 1 tahun di depan. Dan cara yang ajaib, semua dana yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pembangunan selesai. Kok tepuk tangannya cuma segitu? Lebih meriah lagi, haleluya. Gak ada yang mustahil waktu Tuhan berjalan bersama dengan kita. Gak ada yang mustahil waktu Tuhan berjalan dengan kita. Nah, saudara, kita akan melihat apa yang kita katakan mengenai apa yang terjadi pada orang yang hidupnya menghormati kehadiran Tuhan. Yang pertama, umat Tuhan yang menghormati kehadiran Tuhan, kehidupan mereka akan diangkat Tuhan. Ingat, Amsal 22 ayat 4, ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Anda nggak usah kejar-kejar kekayaan, Anda nggak harus kejar kehormatan, dihormati, ya, kejar jadi orang yang gila hormat, nggak usah gila hormat. Anda takut Tuhan, Anda hormati Tuhan, Anda akan diberikan ganjaran ini oleh Tuhan. 2, umat Tuhan yang tidak menghormati kehadiran Tuhan akan mendatangkan kutuk atau kesusahan bagi diri mereka sendiri. Maleakhi 2 ayat 2. Jika kamu tidak mendengarkan dan jika kamu tidak memberi perhatian untuk menghormati namaku, firman Tuhan semesta alam,
maka aku akan mengirimkan kutuk ke antaramu dan akan membuat berkat-berkatmu menjadi kutuk. Dan aku telah membuatnya menjadi kutuk sebab kamu ini tidak memperhatikan. Jadi orang menghormati Tuhan itu pasti terlihat dia memperhatikan firman dalam setiap langkah hidupnya. Halo. Orang kalau menghormati Tuhan, dia akan memperhatikan firman dalam setiap tindakan dia. Bilang kanan kiri. Makanya kita harus sungguh-sungguh ikut Tuhan. Firman bukan cuma dibaca, firman bukan cuma didengar, tapi firman itu harus dilakukan. Selagi Anda melakukan firman, Anda menghormati Tuhan. Dan Anda pasti akan menerima bukan kutuk, tapi kutuk itu terjadi bukan karena ada orang yang sumpah serapah terhadap kita, bukan karena dia kutuk-kutuki kita. Alkitab jelas memberitahu kutuk itu terjadi karena perbuatan manusia itu sendiri. Makanya kita harus hati-hati bertindak. Bertindaklah hati-hati. Apabila engkau mendengarkan perintahku dan bertindak hati-hati, maka perjalananmu akan berhasil dan beruntung. Haleluya. Katakan amin. Itu bukan kata saya, itu kata Alkitab. Itu Tuhan yang bicara buat kita. Kalau kamu mendengar perintahku baik-baik, bertindak hati-hati, perjalananmu akan berhasil dan beruntung. Yang ketiga, yang terakhir, umat Tuhan yang menghormati kehadiran Tuhan akan menjadi milik kesayangan Tuhan dan dikasihi olehnya. Maliaki 3 ayat 16-18. Beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Jadi seharusnya kamu nih, orang-orang yang takut akan Tuhan, orang-orang yang ada di tempat ini, yang percaya kepada Tuhan, yang beriman kepada Tuhan, yang menghormati Tuhan, kamu harus berbicara satu sama lain. Ingatkan ini, Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Kamu harus mengingat juga sebuah kitab peringatan yang ditulis di hadapan Tuhan, bahwa orang-orang yang takut akan Tuhan, orang-orang yang menghormati namanya, mereka akan menjadi milik kesayangan Tuhan sendiri. Tepuk tangan lagi, haleluya. Firman Tuhan semesta alam, pada hari yang kusiapkan, aku akan mengasihani mereka, sama seperti seorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Jadi dari satu kumpulan ruang ibadah ini, Tuhan akan perhatikan tiap-tiap kita. Dari begitu banyak kumpulan pendeta, Tuhan akan perhatikan betul-betul. Dan Tuhan kenal siapa yang menghormati dia sungguh-sungguh, siapa yang beribadah kepada Tuhan dalam hati yang murni, yang menghormati dia, maka orang-orang itu yang akan ditolong. Makanya saya selalu bilang begini, di desa, di daerah, di pedalaman-pedalaman, mungkin situasi pelayanan begitu sulit, mungkin jemaatnya banyak yang mengalami kesulitan, tetapi mujizat banyak. Amen. Di kota mujizat jarang terdengar. Di gereja-gereja besar jarang terdengar mujizat. Kenapa? Kenapa? Bukan karena pendetanya kurang diurapi, bukan karena kurang bagus firmannya, tetapi kembali, apakah setiap orang mau memperhatikan setiap firman yang keluar dari mulut Allah dan dia menghormati Tuhan sungguh-sungguh. Siapa menghormati, Tuhan akan hormati. Siapa tidak menghormati, Tuhan akan direndahkan. Jadi jangan heran kalau kita lihat, kok bisa ya dia diangkat Tuhan, kok bisa ya dia diangkat Tuhan.
Pendeta dari kampung pun kalau Tuhan angkat, dia bisa dipakai Tuhan untuk berbicara bukan hanya di gereja-gereja besar, tapi Tuhan bisa bawa dia untuk berbicara di internasional. Sudah banyak kan yang kita tahu itu. Di daerah yang begitu sulit, kemarin kita ke Soe, itu gereja naik di atas, di gunung, bangunannya besar, gembalanya cerita, itu pikul batu, pikul air dari bawah untuk bangun itu gereja, semua pikul. Di tempat yang seperti itu ternyata banyak mujizat. Jadi ternyata dimanapun ada orang yang menghormati Tuhan, Tuhan ada di situ. Dimanapun Tuhan ada, di situ pasti ada mujizat. Makanya jangan pernah kita kecil hati dan membandingkan hidup dengan orang lain. Gak usah kita iri melihat kemajuan orang lain, lalu kemudian kita melihat diri kita begitu rendah. Ingat yang kita berkata, hidup kamu itu berharga. Hidup kamu itu lebih penting daripada apa yang kamu makan, minum, dan pakai. Semuanya dicari-cari oleh bangsa yang tidak mengenal Allah. Mereka itu kejar begitu, mereka itu kejar kedudukan, mereka itu kejar segala sesuatu dalam dunia dengan begitu luar biasa. Tapi bagi kita orang Kristen, bagi kita anak-anak Tuhan, bagi kita orang yang percaya, Tuhan justru berkata apa? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan. Saya tutup dengan kesaksian. Saya punya adik namanya Vina. Sebagai seorang hamba Tuhan, tentunya saya akan mendorong keluarga saya untuk sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Tentunya saya akan mendorong sungguh-sungguh supaya adik-adik saya mencintai Tuhan, mereka melayani Tuhan. Saya rindu sekali supaya mereka benar-benar hidup di dalam Tuhan. Adik saya waktu umur 14 tahun, Vina, itu divonis sama dokter ada virus di ovarium dia dan terancam tidak bisa punya anak. Obatnya ada pada waktu itu, tapi belum dijamin keberhasilannya. Kurang lebih Dr. David Mulyono berkata obatnya 40 juta. Saya harus siapkan obat itu dengan cara siapin duitnya. Saat itu saya nggak ada uang, saudara. Saat itu saya nggak ada uang. Waktu adik saya mendengar tentang itu, tentu dia kecewa, tentu dia sedih, betul nggak ya? Umur 14 tahun, 14 tahun, dan waktu itu ada reaksi kesedihan, ada reaksi kemarahan. Kenapa begini? Kenapa begitu? Dia melayani Tuhan sebagai tamborin. Dia melayani Tuhan setiap minggu. Dia berkorban pergi jauh-jauh dari Jakarta ke BSD untuk mendukung pelayanan penggembalaan saya. Dia lakukan pelayanan dengan setia. Dia berjuang, dia sungguh-sungguh melayani Tuhan. Mendapat hal itu tentu siapapun sedih dan kecewa, betul nggak? Tapi pada saat dia mengalami saat-saat yang berat itu, saya bilang sama adik saya, stop. Jangan berbuat dosa dengan mulutmu, sebab Tuhan masih bisa melakukan segala pekerjaan. Stop, jangan berbuat dosa dengan mulutmu, sebab Tuhan masih bisa melakukan pekerjaannya. Tuhan masih bisa melakukan mujizatnya. Tuhan masih bisa menolong kamu. Saya tinggalkan adik saya dan saya berdoa di tempat parkir rumah sakit, saudara, di trotoar. Saya doa di situ. Saya menengadah ke langit dan saya berkata, Tuhan, saya percaya Tuhan bisa menolong adik saya. Buat adik saya untuk melihat dan mengenal Engkau Allah yang hidup. Tolong dia supaya ada mujizat. Saya kembali ke rumah sakit. Lalu saya ketemu dengan dokter. Dokter berkata, cepat siapin duitnya. Cepat siapin duitnya. Saya bilang, dok, saya belum ada uang.
Saya akan melakukan beberapa pemeriksaan lagi, kata dokter. Saya akan lakukan pemeriksaan lagi. Kamu punya duit nggak untuk pemeriksaan laboratorium? Nggak punya. Lalu kemudian dia bilang, saya yang akan bayar buat kamu. Dokter David Mulyono, spesial penyakit dalam, internis, seorang anak Tuhan. Dia juga dipakai sebagai dokter kepresidenan. Dia bilang, saya akan bayar buat kamu. Tetapi saya minta satu hal. Apa dok? Saya pikir nanti punya duit bayar, ya kan? Kembalikan uang dia. Tapi ternyata dia bilang begini, kalau saya akan bayar, tapi syaratnya satu, mujizat harus terjadi pagi ini. Saya cuma bilang apa sama dia? Tuhan yang berkuasa. Saya nggak bisa ngatur Tuhan, tapi saya percaya mujizat itu ada. Laboratorium dijalankan, pemeriksaan dilakukan, dan saudara tahu hasilnya luar biasa. Virus itu hilang bersih dari adik saya. Lalu saya bilang sama adik saya, pada waktu dia menikah, saudara, pada waktu dia menikah, dia belum punya anak di awal-awal gitu ya kan. Saya bilang sama adik saya dengan suaminya, supaya kesaksian ini menjadi lengkap, sempurna, bukti pekerjaan Tuhan atas kamu, biarlah kamu punya anak. Saya doakan, dan Tuhan itu baik. Dia punya anak 2, saudara, 1 laki-laki, 1 perempuan, ganteng, cantik, dua-duanya pintar luar biasa. Tepuk tangan buat Tuhan. Jangan pernah takut hari ini maupun hari esok. Orang yang menghormati Tuhan, pemeliharaan Tuhan pasti terjadi buat kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Yesus.